Maka ketika kita cerita, kita berdiskusi tentang bagaimana konsep mendidik, maka kita harus carinya adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat yang Allah berikan itu harus kita syukuri sejak kita bangun tidur. Karena doa bangun tidur bunyinya gimana? Doa bangun tidur. Ya. Jadi sejak bangun tidur itu kita disuruh apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena apa? Dihidupkan dari mati. Karena tidur itu adalah bagian dari kematian ya. Karena kalau kita nggak bangun lagi berarti mati. Jadi kita harus bersyukur itu. Dan kesyukuran atas kehidupan yang kita dapatkan di pagi itu seharusnya syukuran yang luar biasa. Ya. Salawat dan salam ke atas Rasul Agung Rasul Muhammad SAW, uswatun hasanah kita dalam mendidik kita semua. Mendidik karena beliau adalah seorang guru. Rasul itu seorang guru. Beliau pernah menyampaikan sungguhnya aku adalah seorang guru, seorang pendidik. Maka ketika kita cerita, kita berdiskusi tentang bagaimana konsep mendidik, maka kita harus carinya adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah hari ini adalah masih lanjutan dari tema kemarin. Kalau kemarin itu temanya adalah konten iman, yang bagaimana cara menanamkan iman, maka yang hari ini kita diskusi adalah bagaimana dialog iman itu dan bagaimana contohnya ketika Rasul itu berdialog iman, kapan waktunya, bagaimana dialognya. Kenapa kok iman itu penting? Itu yang dulu saya pernah menyampaikan. Iman itu penting karena itu akar. Akar yang harus kita kuatkan sehingga anak-anak kita ketika nanti besar itu dia tidak akan goyah meskipun angin itu menerjang ya. Itu yang harus kita pahami. Maka Rasulullah SAW menanamkan iman itu jauh lebih lama. Ya. Berapa tahun Rasulullah menanamkan keimanan? Berapa tahun? Ya, 12 tahun ya, 12 atau 13 tahun. Dan itu lebih lama di Mekah 13 tahun, di Madinah itu 10 tahun. Artinya apa? Menanamkan iman itu akan lebih lama. Fondasinya itu iman, baru nanti ketika kemudian 13 tahun selesai, baru kemudian 10 tahun di Madinah itu baru kemudian apa? Menanamkan buah dari iman. Buah dari iman itu apa? Ya sudah, kalau diperintah apapun, orang yang beriman pasti akan melaksanakan. Kalau kita pelajari ini dari pola usia, maka usia 0 sampai 12 atau 13 tahun adalah usia untuk menanamkan keimanan. Nanti selepas usia itu seharusnya seorang anak itu diperintah itu sudah langsung kayak otomatis ya. Baik, sholat langsung. Bahkan sebelum kita nyeklek saklar wis murub dhewe. Allahu Akbar langsung angkat turun.
Itu kalau sudah tertanam. Ya, itu penanaman iman, penanaman adab itu usia-usia segitu. Ya, nggak bisa kita menyampaikan bahwa selingkuh ngerti dewi, nggak ada ceritanya, nggak ada. Ya, kalau kita mengatakan kok ngerti dewi, masa orang ngerti yo, kok kan gede dewi, nggak bisa. Ya. Nah, iman ini sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini juga bekal kehidupan dan kematian kita. Dan pernah menyampaikan kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih butuh mana kita makan, minum sama ilmu? Seharusnya ilmu. Nah, itu yang harus dipaham. Dan ilmu itu gak sembarangan ilmu ya, karena doanya yang diajarkan Rasul itu apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Ini Rasulullah setiap hari doanya ini, setiap hari pasti berdoa seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok kemudian ilmu yang bermanfaat? Pertanyaannya, kita itu pernah tidak berpikir kenapa kok hadisnya Nabi itu membahasnya tema ilmu yang bermanfaat? Apakah ada ilmu yang tidak bermanfaat? Konten apa betul? Kira-kira nih apa ilmu yang tidak bermanfaat? Contohnya apa tuh? Kan ngomong ada berarti kan? Ayo, ilmu sesat. Apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Atau apakah ada ilmu yang tidak bermanfaat? Gitu. Ya, seprono seprene saya tanya jenengan sekolah sejak SD, SMP, SMA, mungkin kuliah. Saya tanya begini, ada ndak ilmu yang tidak bermanfaat selama jenengan sekolah nih kok? Selama jenengan sekolah itu ada ndak ilmu yang tidak bermanfaat? Artinya berarti sampai seusia tua ini ilmu yang dulu saya dapatkan itu tidak saya pakai. Bermanfaat tapi tidak dipakai. Bermanfaat tapi tidak dipakai. Nah, maka kita harus paham apakah ilmu yang bermanfaat itu. Kan harus begitu akhirnya. Benar? Pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat itu? Ini yang harus kita sama-sama pelajari. Apakah yang maksud ilman nafi'an itu? Karena jangan sampai kita selama ini bertahun-tahun kita belajar ya mencari ilmu, ternyata ilmu yang kita pelajari ternyata ilmunya tidak bermanfaat. Rasulullah itu mengajarkan kita untuk memintanya adalah ilmu yang